Masih bersama saya Maidop Elfrina di Rumah Pilkada. Saudara, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei Pilkada Jawa Timur. Hasilnya pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak unggul jauh di atas pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans dan juga pasangan Lulu Nurhamida Lukmanul Hakim. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut elektabilitas Hovifah Emil sudah hampir mendekati batas elektoral psikologi petahana, yakni 60%. Dengan demikian, Hanta menyebut dua paslon lainnya akan kesulitan untuk mengejar. Hanta juga menyampaikan ada korelasi antara pemilih pada Pilpres 2024 di Jawa Timur dengan calon pemilih Hovifah Emil pada Pilkada Jatim 2024 mendatang. Hanta menyebut pemilih Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin cenderung untuk memilih pasangan Hovifah Emil. Kalau kita perhatikan temuannya bahwa pemilih Prabowo Gibran, pemenang di Jawa Timur, itu mayoritas ke Hovifah Emil. Dan partainya juga sama. Partainya Prabowo Gibran itu mendukung Hovifah Emil pada Pilkada 2024 di Jawa Timur. Dan pemilihnya juga simetris, lebih cenderung memilih pemilih Prabowo Gibran lebih banyak cenderung memilih Hovifah Emil. Nah, pemilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terbelah, lebih unggul sedikit ke Hovifah Emil, kemudian cukup tinggi disusul oleh Tri Risma hari ini dan Zarul Azhar Asumta 55 dan 44%. Berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia, pasangan Hovifah Emil unggul dengan perolehan 57,3% suara responden. Sedangkan untuk pasangan Tri Risma hari ini, Gus Hans, di angka 22,7% dan juga pasangan Lulu Nurhamida Lukmanul Hakim hanya 2,2%. Survei ini saudara dilakukan pada 4 hingga 10 September 2024. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei Pilkada Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei dari Poltreking Indonesia, pasangan Hovifah Emil ini unggul dengan perolehan 57,3%, sedangkan pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans meraih 22,7% dan juga pasangan Lulu Nurhamida Lukmanul Hakim 2,2%. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan dari responden yang mengikuti survei kali ini? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, ada Hanta Yuda. Halo, selamat sore Mas Hanta. Halo, selamat sore Maidop. Mas Hanta, dari hasil survei yang terbaru dari Poltreking Indonesia, apa yang kemudian jadi pertimbangan responden untuk yang lebih dominan memilih pasangan Hovifah Emil? Ya, tentu ada beberapa faktor, Maidop. Satu, karena faktor incumbency, beliau berdua itu, Hovifah dan Emil adalah incumbent petahana, tentu memiliki keutamaan dari sisi popularitas. Nah, sehingga mereka lebih dikenal dan elektabilitasnya membuat tinggi. Tentu kekuatan personalitas dan sebagainya, rekam jejak dan sebagainya. Itu nyambung dengan karakter pemilih Jawa Timur yang sebagian besar lebih dari 50% adalah pemilih rasional. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua, ada faktor approval rating, tingkat kepuasan kepada pasangan kepada Hovifah Emil yang sama-sama melanjutkan di periode keduanya itu cukup tinggi, yaitu 87%. Bukan cukup tinggi, sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sehingga ini menjadi modal yang sangat strategis bagi Hovifah Emil. Dan kalau kita lihat masih ada margin itu. Tingkat elektabilitasnya 57,3%, sementara approval ratingnya lebih dari 87%. Artinya ada ada sekitar 20-an persen sampai 30% lebih ya yang mengapresiasi positif kinerja Hovifah Emil, tetapi juga belum memilih. Itu ada potensi. Nah, faktor itulah yang saya kira membuat tingginya elektabilitas dari Hovifah Emil. Karena dianggap kinerjanya baik, kemudian juga kalau kita bedah hasil survei kita memiliki kekuatan personalitas yang juga positif dalam benak atau persepsi publik. Nah, itu terkonfirmasi kalau kita bedah datanya secara basis geografis itu Hovifah Emil tidak hanya unggul secara umum, tapi kalau kita bedah unggul di wilayah geografis, misalnya kita bicara aglomerasi Jawa Timur, subkulturnya semuanya unggul di Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura dan Madura. Di Arek
ada Surabaya memang tidak terlalu jauh selisihnya dengan Bu Risma, karena Bu Risma punya basis yang kuat juga di Surabaya. Kemudian di basis demografi, semua kelompok umur Kofifa unggul. Di semua dua suku terkuat di Jawa Timur tertinggi yaitu Jawa dan Madura juga unggul. Sedikit lagi yang ketiga adalah basis NU. Ini menarik untuk Jawa Timur, itu mayoritas. Karena terpecah, 80%. masih mayoritas. Ya, 80% pemilih di Jawa Timur itu merasa terasosiasi dengan Jawa Timur, itu sebagian besar Kofifa. Pemilih partai juga itu simetris. Pemilih partai Kim Plus itu semuanya ke Kofifa yang mendukung. Hanya PD Perjuangan yang ke Risma, lalu PKB yang dukung Bu Lulu justru ke Kofifa mengalami split ticket voting. Dan faktor yang kelima, kalau kita lihat pemilih tadi di prolog Kompas menyampaikan juga data poll tracking bahwa pemilih Pilpres, pemilih Prabowo Gibran itu mayoritas ke Oke. Sebelum kita ke sana Mas Hanta, maaf saya potong, kalau kita lihat kan tadi 57,3% ya untuk pasangan Hovifa Emil, tapi ini juga angkanya tidak lumayan lah kita katakan untuk pasangan Risma dan juga Gus Hans, 22%. Kalau kita lihat dua pasangan yang ada di bawah ini, apakah masih bisa untuk mengejar dalam sisa waktu yang ada? Saya harus mengatakan dengan segala hormat untuk khusus Bu Lulu itu agak sulit karena ketertinggalan sangat jauh ya, 2% ya. Tetapi untuk Bu Risma itu masih ada potensi peluang untuk menyusul karena Bu Risma sama sebenarnya punya modalitas sebagai wali kota Surabaya 2 periode. Menteri Sosial. Ya betul, karena itu ada dua faktor juga menjadi potensi bagi penantang, terutama pasangan Risma Gushan, yaitu undecided voters-nya yang belum menentukan pilihan itu sekitar 17,8%. Nah itu bisa disasar, karena biasanya yang undecided ini lebih cenderung memilih kepada penantang ketimbang incumbent, meskipun belum otomatis. Kalau incumbent misalnya mereka menunggu apakah penantang akan lebih baik kinerjanya atau kandidat alternatif ini dianggap memilih diferensiasi lebih baik, mereka cenderung memilih penantang. Tapi kalau dianggap tidak lebih baik, bisa jadi kembali ke petahana atau incumbent. Yang kedua, waktu masih 2,5 bulan, Maidop, ada kemungkinan pergerakan akan berubah dan lain sebagainya. Nah, faktor itu menjadi peluang bagi penantang. Meskipun saya harus katakan jaraknya terlalu jauh. Kekuatan penantang Bu Risma hampir hanya sepertiga dari kekuatan incumbent Kofifa. Begitu, Maidop. Oke. Ini juga jadi menarik ya. Tadi kan modal yang sangat kuat yang dimiliki oleh petahana Risma, Kofifa dan juga Emil. Ini ada petahana, kemudian juga approval rating, termasuk juga popularitas yang tinggi. Kalau kita lihat, ini hasil survei menyebut ada korelasi tadi ya, Mas Hanta tadi sempat menyinggung antara pemilih pada Pilpres 2024 di Jawa Timur dengan calon pemilih Hovifa Emil di Pilkada Jawa Timur mendatang. Seperti apa sebaran suaranya, dan kemudian kalau kita lihat apakah memang masih ada space nanti suara untuk pasangan Lulu Lukmanul kalau kita lihat di sebaran ini? Iya, ada, karena mereka juga tentu punya mesin namanya PKB, partai terbesar di Jawa Timur. Tetapi memang datanya menunjukkan PKB yang pemenang di Jawa Timur itu mengalami split ticket voting, di mana PKB justru bukan mendukung kandidat yang didukung oleh PKB. Ya, mendukung Kofifa. Itu menunjukkan. Jadi PDI Perjuangan hanya mayoritas ke Risma. Di luar PDI Perjuangan, semua partai yang mendukung Kofifa, Kim Plus itu termasuk PKB itu cenderung lebih besar ke Kofifa. Itu yang menyebabkan Kofifa besar. Ditambah tadi kalau kita cross tabulasi, Maidop, hasil Pilpres tadi ya, hasil Pilpres itu pemilih Prabowo Gibran mayoritas juga ke Kofifa, 65% pemilih Prabowo Gibran itu. Sementara pemilih Ganjar mayoritas ke Risma. Nah, pemilih Anies Baswedan terbelah, tetapi lebih kuat ke Kofifa ketimbang ke Risma. Nah, sementara Lulu itu tidak mendapatkan basis terlalu kuat dari segmentasi manapun, karena termasuk orang baru saya kira dibandingkan Kofifa yang petahana gubernur incumbent, kemudian Risma adalah wali kota 2 periode Surabaya, Ibu Kota Jawa Timur. Nah, Lulu mungkin punya PR besar untuk memperkenalkan dari sisi popularitas, dari sisi electability, dari sisi elektabilitas tertinggal jauh. Karena itu menurut saya penting untuk melakukan terobosan besar, dan ada 4 faktor yang mungkin menjadi dinamisator. Apa saja tuh Mas Hanta? Elektabilitas di sisa 2 bulan ini, Maidop. Yang satu, pasti orang menunggu bagaimana performa debat nanti, 3 kali debat. Itu akan dilihat bagaimana kemampuan. Adu gagasan ya, penguasaan masalah dan gagasannya. Yang kedua, itu pasti lihat nanti akan ada faktor sosialisasi dan kampanye.
Semua kan bergerak, mesin politik bergerak. Faktor ini juga berpengaruh. Yang ketiga, faktor isu yang akan bergulir itu juga akan mempengaruhi. Apakah ada yang blunder politik, apakah ada mendapatkan momentum politik, itu akan berpengaruh. Dan terakhir, adakah program-program terobosan politik, terobosan program yang juga terbentuk dalam persepsi positif publik. Nah, faktor ini juga akan mempengaruhi tinggi turun naiknya. Tapi dari data ini memang jauh ya, marginnya terlalu jauh sehingga Risma dan Lulu harus melakukan lompatan terobosan luar biasa untuk menyusul ketertinggalan Kofifa. Di saat yang sama Kofifa Emil juga masih punya potensi karena approval rating tingkat kepuasannya relatif tinggi. Masih ada orang yang puas kinerjanya tapi belum memilih mereka. Artinya memang rumus elektoral kandidat incumbent itu lebih mudah turun ketimbang naik, betul. Tetapi karena mereka punya modal approval rating yang positif, itu bisa sebaliknya. Mereka masih bisa mengkapitalisasi justru semakin naik kalau mereka bisa melakukan strategi yang tepat. Begitu juga penantang bisa menyasar dua hal, apakah bisa menggerus elektabilitas si petahana dengan menurunkan tingkat approval rating, tingkat kepuasan itu, dan mengambil menyasar ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan. Itu kira-kira. Kalau pilkadanya tinggal 1 minggu, saya prediksi pemenangnya Kofifa. Tapi karena pilkada masih 2 bulan, maka kita harus menunggu dengan sabar karena masih mungkin termasuk undecided votersnya tadi berapa angkanya, 17% ya Mas? 17,8%. Artinya Risma atau Lulu harus mengambil itu sebagian besar dan mengambil suara dari Hovifah, pendukung Hovifah. Betul, itu dua pekerjaan penting untuk menyusul ketertinggalan dari Hovifah. Karena Hovifah juga punya potensi untuk melentingkan atau menaikkan elektabilitasnya karena modal tingkat kepuasan tadi. Oke, ini masih menarik nih kalau kita bahas soal suara dari Pilpres kemudian dibandingkan dengan suara pemilih dari Pilpres kemarin dan juga kemudian kita bandingkan dengan suara calon pemilih nanti di Pilkada Jawa Timur. Sepertinya kalau kita lihat pemilihnya Hovifah seperti ada di dalam partai yang tergabung Kim Plus ya, meskipun ada PKB di luar, kemudian juga suara Anies yang kemudian pindah ke suara pemilihnya Hovifah. Apa yang menjadi faktornya, Mas? Iya, memang jarak dengan Pilpres kan terlalu dekat ya. Baru April 2024 dan sekarang baru bulan September jarak dengan Pilpres. Jadi peta di Jawa Timur itu memang mirip dengan peta Pilpres pengelompokannya. Cuma memang bedanya Lulu itu didukung PKB, sementara PKS dan Nasdem itu ke Kofifa. Jadi Kofifa didukung oleh Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi Lulu ini hanya didukung PKB tapi suara pemilihnya pindah ke Kofifa, begitu? Betul sekali, mengalami split ticket voting. Jadi soliditas pemilih Kim itu solid semuanya ke Kofifa. Pemilihnya PDIP juga solid ke Risma semua. Nah, pemilih PKB ini yang split, dia berbelok. Tidak memilih ke Lulu tapi ke Kofifa. Itu yang menyebabkan Kofifa semakin kokoh. Yang kedua tadi pemilih Pilpres, dan dugaan saya akan linier pemilih Pilpres terhadap Prabowo Gibran itu mayoritas akan memilih Kofifa juga. Dan kita tahu Kofifa juga terasosiasi kuat kepada Jokowi, kepada Prabowo, dan juga kepada NU. Saya mengistilahkan ada triple majority kekuatan pengaruh politik di Jawa Timur. Satu NU, karena 80% merasa terasosiasi dengan NU, dan itu sebagian besar sebarannya dukungan ke Kofifa berdasarkan data poll tracking. Yang kedua ada kekuatan Prabowo yang menang telak di Jawa Timur 65%, itu kecenderungannya juga memilih Kofifa. Dan ketiga, approval rating Jokowi juga tinggi di sana lebih 80%, juga cenderung pemilih Jokowi atau pendukung Jokowi juga ke Kofifa. Itu yang membuat Kofifa kuat ya, di luar faktor yang saya katakan di awal tadi. Secara tidak langsung ada endorse ya, begitu ya? Betul sekali. Oke, kalau kita lihat Mas Hanta masih 2 bulan lagi, tapi kan kalau diukur begitu ya, waktu untuk kampanye juga cukup singkat. Tadi Anda bilang ada beberapa hal yang kemudian bisa jadi salah satu faktor penentu nanti untuk merubah angka yang tadi sudah kita bahas, adalah salah satunya adalah adu gagasan dalam debat nanti. Kira-kira apa saja yang harus bisa dipersiapkan oleh dua pasangan yang angkanya masih ada di bawah pasangan Hovifah Emil untuk bisa meningkatkan popularitas, kemudian juga tentunya akan berujung pada elektabilitas nanti di Pilkada serentak Pilkada Jawa Timur 2024?
Iya, saya kira ini pertanyaan penting dan sangat berharga buat para penantang. Mereka harus melakukan sosialisasi masif untuk Oke. memperkenalkan diri, untuk mempopulerkan rumus politik elektoral itu kan dikenal, disukai, lalu dipilih. Nggak mungkin dipilih kalau tidak disukai, tidak mungkin disukai kalau tidak dikenal. Jadi mulainya dikenal. Nah, popularitas ini harus dimanfaatkan. Incumbent kan sudah dikenal kuat, terutama Hululu itu kan belum begitu dikenal. Maka sosialisasi harus masif. Yang kedua, sosialisasi program dan sebagainya yang mereka tawarkan itu tidak bisa biasa, harus terobosan, harus bombastis tanda petik. Karena Meskipun approval ratingnya Khofifah Emil sangat tinggi ya, betul, 87%. Oke. ratingnya rendah itu kabar baik buat penantang, tapi ini kan kabar kurang baik karena approval ratingnya tinggi. Nah, karena itu bagaimana mereka harus tanda petik menggerus tingkat kepuasan kepada Khofifah Emil, karena biasanya itu berbanding lurus dengan elektabilitas incumbent approval rating itu, sehingga harus ada program isu-isu strategis yang bombastis yang bisa menghadirkan diferensiasi dibandingkan dengan incumbent. Tapi kalau kampanyenya biasa-biasa saja, kemudian standar saja, itu akan sulit untuk merubah peta politik. Jadi sepanjang tidak ada tsunami politik, prediksi saya, kemudian tidak ada semacam blunder politik dilakukan oleh incumbent dan sebagainya, itu sulit untuk bergeser. Tetapi ada pergeseran. Apakah pergeseran itu berhasil untuk mengambil posisi terbalik atau mengalahkan incumbent? Nah, itu yang agak sulit menurut saya. Bukan tidak mungkin, tapi sulit gitu. Karena faktor tadi, bagaimana performa debat, bagaimana kemampuan komunikasinya, penguasaan masalahnya, gagasan dan sebagainya akan menjadi variabel penting. Bagaimana kemampuan mereka mensosialisasikan mesin politiknya bergerak seperti apa dan lain sebagainya. Program yang ditawarkan apa, isu yang berkembang apa, itu akan menjadi faktor yang mungkin sebagai dinamisator atau yang akan menjadi dinamika bergeraknya kekuatan elektoral di antara tiga ini. Per hari ini datanya demikian. Khofifah sangat unggul, jauh jaraknya, tetapi lagi-lagi saya ulangi, kalau pilkadanya tinggal seminggu, saya memprediksi pemenangnya Khofifah. Tapi karena masih 2 bulan, jangan buru-buru. Masih ada waktu ya. Karena dinamikanya berjalan. Oke, jadi perlu ada isu strategis yang bombastis yang perlu diambil oleh penantang nanti di Pilkada Jawa Timur kalau memang mau serius maju untuk bisa mengalahkan petahana. Terima kasih atas ulasannya Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda. Sehat selalu Mas Hanta. Salam sehat, terima kasih.